Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita karunia yang luar biasa sekali, sehingga kita pada kesempatan ini masih diberikan kemudahan untuk belajar kalamnya, mempelajari wahyu-wahyunya, mempelajari firman-firmannya, agar kita mendapatkan hidayahnya, agar kita dekat dengannya, agar kita senantiasa dibimbing olehnya di dunia dan akhirat. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji surah Al-Asr. Surah ini adalah surah yang paling populer barangkali di antara kita. Sebab hampir bisa dikatakan sebagian besar umat muslim menghafal surah ini. Sudah hafal surah ini, dan surah ini termasuk surah yang dibiasakan kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita dari semenjak dini. Ternyata kalau kita renungkan, surah Al-Asr ini surah yang luar biasa sekali maknanya. Jadi meskipun kita biasa mengucapkannya, maka perlu kita ikuti dengan perenungan maknanya agar kita benar-benar tahu, merasakan dan meresapi pesan-pesan Allah dalam surah ini. Surah ini dinamakan dengan surah Al-Asr. Pertama karena surah ini dimulai dengan wal asr. Ada disebutkan kata Al-Asr pada surah ini, yang artinya adalah masa atau zaman. Asr juga bisa artinya adalah waktu ketika sebelum matahari tenggelam atau matahari sudah condong, sangat condong. Maka akar katanya adalah asara. Dalam bahasa Arab itu asara yu'assiru, itu artinya memeras. Makanya ketika sudah waktu asar, seluruh tenaga kita sudah kita peras. Energi kita sudah kita peras. Jadi kata asara itu memiliki penjabaran makna yang cukup banyak dan cukup luas sekali maknanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Wal asri. Kata wa di sini artinya demi atau sumpah. Dalam bahasa Arabnya dikenal dengan wawu al-qasam atau wawu sumpah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika bersumpah berarti bersumpah dengan sesuatu yang sangat penting. Bukan sembarang sesuatu Allah Subhanahu wa taala menggunakannya untuk bersumpah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan wal asri, demi masa, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa, berarti masa ini, waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka seorang da'i ada yang mengatakan al-waqtu huwal hayah, waktu itu adalah kehidupan. Kalau kita biasanya diajarkan al-waqtu athman minadz zahab, katanya waktu itu lebih berharga dari emas. Tapi sungguhnya lebih berharga memang dari emas. Karena al-waqtu huwal hayah. Waktu itu adalah kehidupan. Dan waktu pula itu yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, lan tazilla qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'a kama qala Rasulullah. Ketika hari kiamat nanti, kaki itu tidak akan berpindah kecuali ditanya tentang 4. Di antaranya adalah an umrihi fima afnah. Usianya dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya itu dihabiskan untuk apa?
Sehingga dia tua menjadi apa? Jadi ablah itu kan kata-kata yang mewakili sesuatu yang usang. Jadi orang kalau muda itu kan cakep, kemudian kulitnya masih kencang, kemudian badannya masih kuat. Tetapi kalau sudah tua, semuanya sudah berkurang. Maka bagaikan pakaian yang sudah lusuh. Maka dikatakan ablah. Ini yang harus dipertanggungjawabkan. Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i mengatakan bahwa seandainya Allah tidak menurunkan satu surah kecuali surah ini saja, maka itu sudah cukup. Karena kedalaman makna yang ada pada surah ini. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Jadi di sini ada kata penguat inna, sesungguhnya. Kemudian la yang pendek tidak dibaca panjang. La fi, la-nya ini artinya benar-benar. Akar katanya kalau tanpa penguat, al-insanu fi khusr. Manusia itu dalam kerugian. Tapi ingin diperkuat karena sebelumnya Allah menggunakan sumpah, maka diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Dalam ilmu al-balaghah, satu kata itu kalau ada penguatnya, terutama dua penguat, itu dikarenakan adanya pengingkaran. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayat ini dengan dua penguatan setelah menggunakan sumpah, berarti biasanya manusia itu mengingkari kenyataan ini. Pengingkaran bukanlah pengingkaran dalam bentuk perkataan, tetapi pengingkaran itu biasanya terjadi melalui perbuatan. Rasulullah SAW mengatakan dua nikmat yang senantiasa manusia itu terpedaya. Artinya kita lupa dengan ada dua nikmat itu. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu yang luang. Dan waktu yang luang ini bisa dikatakan masa. Nah, Allah SWT mengatakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia. Al-insan dari kata al-uns. Manusia, al-insan itu artinya manusia, itu dari dalam bahasa Arab dari kata al-uns, artinya lembut, artinya jinak. Maka manusia kalau dia sifatnya kasar, sifatnya beringas, membinasakan manusia yang lainnya, bahkan sampai memakan darah dagingnya sendiri, bahkan sampai manusia memakan manusia, maka itu sudah keluar dari sifat kemanusiaannya. Maka Imam Asy-Syaukani mengatakan, Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir, manusia itu bisa jadi kal an'am, seperti manusia, au adal, atau lebih sesat lagi. Karena ketika manusia itu sudah keluar dari karakter insannya, dikatakan insalakhat insaniyatuhu, manusianya bisa hilang. Maka manusia yang sesungguhnya adalah manusia yang lembut, manusia yang berinteraksi dengan orang lain, manusia adalah orang yang jinak. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, semua manusia itu dalam keadaan merugi. Siapa yang merasa manusia, maka dia harus merasa tersentuh dengan ayat ini. Kalau dia merasa bukan manusia, ya silahkan saja dia tidak merasa tersentuh, tersinggung dengan ayat ini. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir kita setelah yang satu berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Asr pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita sudah membahas, sudah mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin, lafi khusr. Sesungguhnya al-insan, manusia, lafi, benar-benar, khusr,
dalam keadaan merugi. Jadi semua manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita sahabat Zakat TV. Kalau kita ingin tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang merugi, orang-orang yang menyesal, orang-orang yang kehidupannya tidak sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebenarnya menginginkan kebahagiaan kepada kita. Apabila kita tidak ingin kehidupan kita menjadi kehidupan yang mengikuti jalannya syaitan, maka ikutilah panduan dalam surah ini agar kita tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang merugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini potongan ayat yang terakhir ini perlu menjadi perhatian kita dan senantiasa kita hadirkan dalam diri kita. Ini kuncinya sahabat Zakat TV. Inilah kunci dari tujuan ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan. Illal ladzina amanu. Syarat yang pertama harus beriman. Ini ibaratnya gerbangnya. Jadi kalau kita masuk rumah kebahagiaan, istana kebahagiaan, istana kesuksesan, maka salah satu gerbangnya menuju pintu itu, menuju kebahagiaan itu adalah al-iman. Tanpa al-iman berarti kita melalui pintu yang lainnya dan tidak akan sampai pada rumah kebahagiaan, istana kebahagiaan dan kesuksesan itu. Maka al-iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Maka kita sangat kasihan sebenarnya. Sangat kasihan, empati dalam diri kita. Kalau ada orang yang sebelumnya lahir atau berasal dari keluarga muslim, sudah mendeklarasikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia mencari jalan lain dan mencari agama lain. Ibaratnya dia sudah berada di pintu kebahagiaan, tetapi dia lari dari pintu itu, mencari jalan yang lainnya. Demi mengejar cinta, demi mengejar pasangan, demi mengejar harta. Tapi semua itu, seseorang dengan pasangannya paling bersatu di dunia paling 40 tahun atau 60 tahun. Atau paling tidak sampai 100 tahun. Padahal masa depan akhirat sampai berat. Tidak ada batasnya. Illal ladzina amanu. Maka inilah rahasianya betapa berharganya iman itu. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya, para nabi mewasiatkan kepada anaknya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka salah satu pesan wasiat dalam Islam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan semaksimalnya takwa dan janganlah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini pentingnya iman, ini kuncinya. Makanya Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kenapa senyum yang satu menjadi sedekah, senyum yang lainnya tidak menjadi sedekah? Karena ini senyumnya orang yang beriman, ini senyumnya orang yang tidak beriman. Bahkan mohon maaf, ketika seorang suami melakukan hubungan badan dengan istrinya, itu menjadi sedekah. Kenapa hubungan ini menjadi sedekah dan ini tidak menjadi sedekah? Bahkan yang lainnya hubungan itu menjadi laknat, menjadi azab. Karena ini hubungan ini didasarkan oleh iman. Kemudian hubungan ini dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makannya orang yang beriman karena dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu menjadi ibadah. Karena apa? Karena iman. Tanpa iman semuanya tidak ada berarti. Tapi iman saja tidak cukup, iman itu harus diiringi. Wa amilus salihat, beramal saleh. Karena kebukti dari keimanan seorang itu adalah amal saleh. Amal itu dikatakan saleh, suatu perbuatan itu dikatakan saleh. Jadi saleh itu dikatakan saluha, artinya baik, artinya tepat, artinya cocok, artinya layak. Maka suatu amal itu ada parameternya, dikatakan soleh dan dikatakan gak soleh. Amal itu dikatakan soleh kalau yang bersifat ibadah
apabila pertama niatnya ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini kalau yang sifatnya ibadah, sifatnya ritual, misalnya yang keagamaan begitu. Sedangkan amal soleh untuk duniawi itu dikatakan soleh apabila ikhlas untuk mengharap ridha Allah. Kemudian yang kedua adalah tidak bertentangan dengan aturan Rasulullah SAW. Atau kerangka secara umumnya amal itu dikatakan soleh apabila niatnya untuk Allah, artinya ikhlas, dan dikatakan soleh pula apabila didasari atas dasar mengikuti Rasulullah, atas dasar petunjuk Rasulullah. Kalau tidak itu, tidak bisa dikatakan syaratnya tidak terpenuhi. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Jadi saling nasihat menasihati untuk kebenaran al-haq. Wa tawashaw bis sabr, dan kesabaran. Apa rahasia al-haq dan apa rahasia kesabaran? Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan pendalaman makna tadabbur surah Al-Asr ini setelah yang satu berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali kajian surah Al-Asr yang kita kaji dan tadabburi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita sudah mengkaji bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Jadi kuncinya adalah iman, kemudian yang kedua adalah amal saleh, kemudian yang ketiga saling nasihat menasihati untuk kebenaran dan untuk kesabaran. Pertama, kenapa kita perlu saling nasihat menasihati kebenaran dan apa itu kebenaran? Kemudian kenapa kita saling nasihat menasihati antara sama muslim untuk senantiasa bersabar? Ternyata kata hak dan kata as-sabr ini, kata sabar, kebenaran dan sabar ini, ternyata bukanlah semata-mata kata yang tidak ada makna yang disebutkan begitu saja. Biasanya kebenaran ini adalah sesuatu yang sesuai dengan apa adanya. Jadi kebenaran itu dikatakan benar kalau dia itu sesuai dengan apa adanya. Kalau kita menggambarkan sesuatu tidak sesuai dengan apa adanya, tidak sesuai dengan sesuatu itu, berarti itu bukanlah sesuatu yang benar. Penyakit lawannya, jadi sesuatu yang dapat merusak kebenaran ini adalah syubhat. Syubhat itu adalah informasi yang tidak lengkap. Nah, terapinya adalah ilmu. Setan ternyata masuk melalui pintu ini. Setan itu jadi masuk menggoda kita itu melalui dua pintu. Pintu syahwat dan pintu syubhat. Nah, untuk orang-orang yang pengetahuannya kurang, informasinya kurang, wawasannya kurang, setan masuk melalui pintu syubhat. Jadi mungkin dia semangat untuk beribadah, semangat mendekatkan diri kepada Allah, tetapi caranya tidak benar. Caranya justru bertentangan dengan agama. Misalnya, dia ingin membantu orang lain, menolong orang lain yang sedang kesakitan, tapi menggunakan sihir. Sihir itu adalah sesuatu yang dapat mengeluarkan dari Islam. Padahal niatnya adalah membantu orang lain, mendekatkan diri kepada Allah dengan itu. Tetapi ternyata caranya tidak sesuai dengan Islam. Maka karena dia tidak melihat kebenaran. Selanjutnya adalah sabar. Sabar itu adalah bekal yang dibutuhkan oleh orang-orang yang berilmu. Terpenting.
sabar untuk godaan syahwatnya. Jadi sabar ini lawannya adalah syahwat. Jadi orang untuk mengantisipasi, mengontrol syahwatnya, itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa sekali. Dan inti dakwah itu ternyata di dua hal ini. Mengajak pada kebenaran dan agar sabar. Mengontrol syahwat umat manusia ini. Jadi kalau syahwatnya sudah dikontrol, meskipun dia cerdas, profesor, doktor, wawasannya banyak, pinter, tapi justru menggunakan kepintarannya untuk memutarbalikkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak misalnya dia profesor, doktor di bidang studi Islam, tetapi justru dia menghalalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan disepakati oleh para ulama diharamkan. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari surah ini, ad-durus al-mustafadah min hadhil ayah, min hadhihi surah. Pertama, waktu itu sangat berharga. Kita perlu menghargai waktu. Karena itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Al-waqtu huwal hayah. Waktu itu adalah kehidupan. Berikut pelajaran yang kedua adalah manusia ini senantiasa dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian berikutnya level manusia dan seharusnya menjadi pribadi muslim yang ideal itu seperti apa sih? Ini pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, pribadi muslim yang baik itu adalah pribadi yang baik secara pribadi dan dia juga memberikan kontribusi kepada orang lain. Beriman dan beramal soleh itu pada level seseorang itu baik secara pribadi. Benar imannya, benar amalnya. Tetapi itu tidak cukup. Usia seseorang itu terbatas. Surga harganya mahal. Tenaga yang dimiliki keterbatasan. Maka itulah solusi yang ketiga. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Berdakwah mengajak pada kebaikan. Dan inti dakwah itu adalah, program dakwah itu adalah mengajak kepada kebenaran, mengendalikan syahwat dengan kesabaran. Kunci itulah yang sebenarnya harus kita jadikan filosofi dan pegangan dalam hidup kita. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan meskipun itu satu ayat. Ini adalah salah satu upaya dan solusi yang diberikan oleh Islam agar kita tidak termasuk orang yang merugi. Bisa jadi kita menyampaikan, wahai Muhammad, wahai misalnya fulan, wahai Hadi atau siapa namanya, kita sampaikan, oh sholat ini baiknya begini, oh seharusnya engkau melakukan ini. Bisa jadi satu kata yang kita sampaikan itu sampai kepada hatinya, menjadi jalan hidayah baginya, dan itu menjadi investasi kita di akhirat kelak. Kemudian dia mengajarkan kepada anaknya mengajarkan ke anaknya sampai selanjutnya. Kita tidak tahu, satu kata yang kita ucapkan bisa jadi dari seluruh amal yang kita lakukan, kata itulah yang diridhoi oleh Allah dan menjadikan ridho Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Maka kita tidak selayaknya menyepelekan satu amal soleh. Dan senantiasa sebagai seorang muslim kita tanamkan dalam diri kita, hidup kita bukanlah untuk diri kita saja. Hidup kita ini bukanlah untuk diri kita sendiri. Orang-orang besar dalam sejarah hidup manusia adalah orang yang dia keluar dari dirinya, dari konsentrasi untuk dirinya saja, tapi memikirkan orang lain. Coba kita kembali kepada sejarah umat manusia. Mereka orang-orang besar itu adalah orang-orang yang memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Pikir yang mereka konsentrasi pikirkan adalah memberikan yang terbaik untuk umat. Memberikan kontribusi untuk umat, memberikan kebaikan untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau orang misalnya hidupnya hanya untuk misalnya makan, minum, berkeluarga, punya rumah enak, kasur empuk, kendaraan nyaman, kemudian selesai, sangatlah merugi. Hidup hanya untuk itu saja. Sahabat Zakat TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati kita, membukakan hati kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya, menuju jalan hidayahnya, dan kita dibimbing untuk menggapai ridhonya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.